Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah terkait teknologi kesehatan lingkungan, yang dimana dengan judul pengolahan limbah cair rumah makan dengan pemanfaatan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut. Konsep dan latar belakang. Apa alasan ilmiah dibalik pemilihan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut sebagai bahan utama dalam prototipe ini? Alasan pemilihan bahan, karbon aktif tempurung kelapa atau absorpsi kimia. Tempurung kelapa mengandung kadar lignin dan selulosa yang tinggi dengan kadar abu yang rendah. Secara ilmiah, setelah dikarbonisasi dan diaktifasi, tempurung kelapa memiliki struktur mikropori yang sangat luas. Luas permukaan internal ini kemungkinan terjadinya proses absorpsi, yaitu penyerapan molekul-molekul polutan seperti zat warna, logam berat, dan senyawa organik penyebab bau ke dalam pori-pori karbon melalui gaya van der Waals. Limbah rambut atau absorpsi fisik dan aktivitas minyak. Rambut manusia bersifat hidrofobik, menolak air, tetapi oleofilik, menarik minyak. Hal ini disebabkan oleh lapisan kutikular rambut yang mengandung lipid, struktur serat yang sangat rapat dan besar. Rambut menciptakan luas permukaan fisik besar untuk menyebabkan emulsi minyak dan lemak yang biasa disaring oleh pasir kerikil dan biasa atau kerikil biasa. Parameter pencemaran dan dampaknya yaitu yang dua, apa saja parameter pencemaran utama minyak, lemak, BOD, COD, TSS yang ditargetkan untuk dikurangi dan menggapai parameter-parameter tersebut berbanyak bahaya bagi lingkungan. Minyak dan lemak menghalangi oksigen masuk ke air. TSS padatan membuat air keruh dan menghambat fotosintesis. BOD dan COD menguras oksigen, menyebabkan air hitam dan bau busuk. Efeknya kematian biotik air dan kerusakan ekosistem. Keunggulannya murah dan melimpah, memanfaatkan limbah gratis, ramah lingkungan tanpa bahan kimia tambahan. Sirkular atau mengubah sampah menjadi solusi. Kelemahannya clogging atau mudah mampet jika lemak terlalu tebal. Masa jenuh media filter perlu diganti secara berkala. Waste to treat waste and economy circular, yaitu bagaimana konsep limbah mengelola limbah yang diterjemahkan dalam proyek ini. Proyek ini merupakan implementasi nyata dari ekosistem sirkular atau circular economy dengan prinsip close the loop, pemanfaatan nilai tambah limbah tempurung kelapa dari pasar atau industri santan dan rambut dari pangkas rambut yang awalnya tidak bernilai dan hanya menutupi TPA diubah menjadi sumber daya absorben. Reduksi beban ganda, kita mengurangi volume limbah padat di lingkungan. Tempurung dan rambut sekaligus menggunakan material tersebut untuk membersihkan limbah cair. Efisiensi biaya dibandingkan membeli resin sintesis atau karbon aktif pabrikan yang mahal. Memanfaatkan limbah ini menekan biaya operasional mengolah limbah bagi pelaku usaha kecil UMKM rumah makan. Keunggulan dan kelemahan pendekatan alami. 4. Apa keunggulan dan kelemahannya? Yaitu keunggulannya ramah lingkungan, tidak meninggalkan residu kimia berbahaya pada air hasil olahan. Aksesibilitas bahan baku sangat melimpah secara lokal dan gratis atau murah. Biodegradability-nya, media filtrasi setelah jenuh dapat dikomposisikan atau diolah lebih lanjut menjadi bahan bakar padat briket. Kelemahannya, masa jenuh, lifespan media alami seperti rambut lebih cepat manfaat clogging dibandingkan membran sintesis jika beban lemak sangat ekstrim. Standarisasi efektivitas filter bisa bervariasi tergantung kualitas arang dan kebersihan rambut yang dikumpulkan. Pre-treatment membutuhkan proses awal atau mencuci rambut dan aktivitas orang yang memakai waktu sebelum bisa digunakan. Dan prototipe dan skema alir. Jelaskan secara rinci dan desainnya. Alat dibuat menggunakan sistem vertikal grafik fan filter. Aliran gravitasi dari atas ke bawah. Intel
saluran masuk limbah cair rumah makan. Perlakuan grease trap sederhana atau saringan kasar atau kain kasa untuk memisahkan sisa nasi atau sayur. Filtrasi lapisan rambut atau menangkap lemak dan emulsi minyak. Karbon aktif tempurung kelapa menyerap zat kimia, bau, dan warna. Pasir silika atau kerikil penyaring partikel halus. Terakhir, preparasi dan aktivitas tempurung kelapa. Agar menjadi asepsi yang efektif, tempurung kelapa melalui 3 tahapan, yaitu pertama, karbonisasi, pembakaran tanpa oksigen untuk mengubah tempurung menjadi arang, menghilangkan kadar air, grinding dan slaving, menghancurkan, dan pengayaan untuk memperluas permukaan tertentu. Aktivitas kimia fisika, peredaman atau misal dengan NaCl atau asam, pemanasan suhu tinggi, tujuannya membuka dan membersihkan pori-pori karbon yang tertutup residu agar daya serap polutan meningkat tajam. Peran dan penempatan limbah rambut. Bagaimana peran dan penempatan limbah rambut? Rambut diletakkan sebagai lapisan terpisah, pre-filter top layer setelah saringan kasar. Alasan penempatan rambut sangat efektif menangkap minyak sebelum mengenalkan karbohidrat. Fungsinya sebagai penjaga lemak, grease trap biologis jika diletakkan di bawah atau dicampur. Lemak akan menutupi pori-pori karbon aktif sehingga sistem filtrasi cepat rusak. Pertimbangan teknis dan operasional. Ketebalan atau ukuran. Semakin tebal lapisan waktu kontak limbah dengan media semakin lama hasil lebih bersih, namun debit air akan mengecil. Ukuran karbon dibuat masih 20-40 butiran kecil untuk keseimbangan antara daya serap dan kecepatan aliran. Kepadatan rambut. Rambut tidak boleh terlalu rapat agar tidak terjadi clogging, penyumbatan total, namun cukup padat untuk penyaringan minyak. Laju air disesuaikan agar limbah tidak sekedar lewat, tetapi memiliki waktu tinggal yang cukup untuk proses absorpsi. Sampel dan parameter uji. Sumber sampel limbah cair rumah makan mengandung sisa deterjen, protein, serta lemak dan minyak. Parameter utamanya fisik, kekeruhan dan bau kandungan minyaknya. 2. Kimia, penurunan kadar BOD dan COD. Metode perbandingan kualitatif dan visual antara air sebelum dan sesudah difilter. Prosedur pengujian sistem aliran filtrasi vertikal menggunakan gaya gravitasi dalam rekarator pipa. Dimensi alat 2 tabung filtrasi setinggi 500 cm. Waktu kontak durasi optimal pengolahan sekitar 90 menit. Media inti lapisan filter setebal 50 cm yang terdiri dari rambut dan arang tempurung kelapa. 11. Kendala atau tantangan praktik apa saja? Beradaptasi dengan realita. Kendala utama kami adalah lahan yang sempit dan debit air yang memuncak di jam sibuk. Solusinya kami mendesain wadah yang lebih ringkas dan menambah bak penyeimbangan agar aliran tetap stabil. Hasil analisisnya yaitu berdasarkan data yang diperoleh, seberapa efektif prototipe ini dalam menurunkan konsentrasi polutan. Bukti keberhasilan sistem ini terbukti efektif menurunkan kadar minyak dan kekeruhan hingga di atas 80%. Air yang keluar jauh lebih jernih dan memenuhi standar kebersihan yang diharapkan. Kekuatan media. Manakah tempurung kelapa rambut yang memberikan kontribusinya? Tempurung dan rambut arang tempurung kelapa dan rambut bekerja hebat dalam menyerap bau dan racun, sementara media rambut menjadi pahlawan dalam menyebab sisa-sisa lemak halus yang sulit disaring oleh bahan biasa. Perbandingan dengan studi literatur atau penelitian jenisnya menyelaraskan teori dengan realitas. Hasil eksperimen kami secara umum menunjukkan konsentrasi yang kuat jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu mengenai filtrasi alami. Meskipun terdapat sedikit perbedaan kecil dalam persentase penurunan polusi, hal tersebut merupakan hal yang wajar karena sangat dipengaruhi oleh karakteristik unik limbah dari setiap rumah makan. Faktor seperti jenis minyak goreng yang digunakan dan suhu air cucian menjadi variabel alami yang memperkaya temuan kami di lapangan.
15. Masa pakai. Mengenai batas media filtrasi umumnya bertahan 3-6 bulan. Kita bisa melihat tanda-tandanya dengan mudah. Ketika air mulai mengalir lebih lambat dari biasanya, atau aroma tak sedap mulai muncul kembali, itu adalah sinyal bahwa media filtrasi telah bekerja keras dan kini saatnya bagi kita untuk mengganti dengan yang baru. Keberpihakan pada UMKM. Perbandingan biaya lebih murah 40-50% dibanding sistem pengolahan kimiawi pabrikan. Kelayakannya menggunakan bahan limbah low cost sangat layak bagi UMKM karena menekan biaya denda lingkungan dan menjaga kebersihan area dapur, menghindari saluran mampet. 17. Apa dampak lingkungan yang lebih luas dari adopsi sistem seperti ini? Kebaikan yang berputar, kita tidak hanya membersihkan air, tapi juga mengurangi sampah dan rambut. Ini adalah cara nyata mendukung ekonomi sirkular yang menjaga ekosistem sungai kita. 18. Apa rekomendasi kalian untuk memperbaikinya? Sistem ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambah tanaman air atau sistem pompa udara agar kualitas air hasil olahan semakin sempurna. Jika akan diimplementasikan secara nyata, aspek perawatannya seperti apa? Rutinnya, perawatan ringan, cukup bersihkan sisa makanan setiap hari, dan kuras lemak yang mengapung seminggu sekali. Disiplin kecil akan menjadi alat tetapi awet dan dapur tetap bersih. Sebagai mahasiswa kesehatan lingkungan, apa pelajaran terbesar yang kalian dapatkan dari tugas lapangan berbasis proyek ini? Pelajaran terbesar bagi kami adalah menyadari bahwa solusi kesehatan lingkungan yang hebat tidak harus mahal, melainkan harus tetap guna dan membumi. Melalui proyek ini, kami memahami bahwa inovasi harus empatik, teknologi harus menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan ekonomi masyarakat yang agar benar-benar bermanfaat. Teori butuh aksi, tantangan nyata di lapangan adalah guru terbaik dalam kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah kami. Peran profesi, yaitu kami belajar menjadi jembatan antara kelestarian alam dan kelestarian ekonomi masyarakat sekitar. Bahannya ini di bagian dokumentasi. Dan sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.